warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Ananda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3. Nah, Dini di sini ini menganalisis buku bahasa Indonesia tingkat SMP kelas 9, kurikulum Merdeka, karya Eva, Ana, dan Helva Nur Hidayah menggunakan teori Grini NPT untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Nah, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Sebelum kita ke pembahasan berikutnya, kita akan mengetahui dulu identitas buku tersebut. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul buku tersebut adalah Buku Teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 Kurikulum Merdeka. Kemudian ada penulisnya, itu adalah Eva Yenukman, Ana Farida, dan Helva Nur Hidayah. Nah, yang ketiga ada ilustratornya. Yang pertama ada Karnadi, yang kedua Adrianus Koko PR, dan buku tersebut berjumlah 194 halaman dengan ukuran 17,6 kali 25 cm. Nah, di sini juga ada editornya, yaitu Heri Prasetyo. Kemudian buku ini merupakan cetakan yang pertama dengan ISBN 9786022446361 dengan penerbit Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, buku ini tahun terbitnya itu adalah 2022. Nah, itulah tadi adalah identitas dari buku tersebut. Kita akan melanjutkan ke berikutnya. Nah, kita lanjut ke tinjauan pustakannya. Menurut Grini NPT yang dikemukakan oleh Tarigan pada tahun 1986, ada 10 teori dari Grini NPT tersebut, namun penulis hanya mengambil 5 saja. Nah, yang pertama itu buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Kemudian yang kedua itu adalah buku teks haruslah mampu memberi motivasi pada para siswa yang memakainya. Nah, yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Kemudian yang keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, itulah tadi kelima teori yang akan dianalisis oleh penulis. Nah, kita lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, dalam menganalisis buku bahasa Indonesia ini, kelas 9 untuk SMP, karya Eva, Ana, dan Helva tadi, penulis menerapkan metode analisis kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh data berbasis angka secara sistematis. Nah, serta metode dokumentasi yang digunakan untuk menggali informasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah objek penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah buku bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 9 karya Eva, Ana, dan Helva tadi. Nah, berdasarkan buku ini dipilih karena merupakan salah satu sumber belajar utama siswa di tingkat kelas 9 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, buku ini juga dirancang untuk kebutuhan dan dapat mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa dan berbasis proyek sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka tersebut. Nah, hal ini juga memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk mengembangkan kreativitas serta potensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang ketiga ada instrumen penelitian. Nah, di sini dalam lembar analisis yang digunakan, penulis memanfaatkan angket tertutup ini sebagai salah satu instrumen penilaian, di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan opsi yang telah disediakan sebelumnya sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang lebih terstruktur. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, di sini ada 3 pilihan berdasarkan yang sudah penulis buatkan. Yang pertama ada setuju, yang kedua ada kurang setuju, dan yang ketiga ada yang tidak setuju. Nah, selain menggunakan angket tertutup sebagai instrumen pengumpulan data, penulis juga melengkapi penelitian ini dengan pedoman wawancara yang dirancang untuk menggali informasi yang lebih dalam. Nah, bisa dilihat pada gambar, pedoman wawancara ini membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa melalui angket yang diberikan dengan menggunakan pedoman ini
penulis dapat memperoleh data terhadap hasil kuantitatif yang telah dilakukan gitu. Nah, contoh pertanyaan untuk angketnya yang pertama, menurut pendapat Anda sebagai siswa terhadap buku bahasa Indonesia ini, apakah buku tersebut menarik minat baca Anda untuk belajar? Nah, di sini sebanyak 12 siswa yang menjadi responden menjawab setuju 100% akan hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda sebagai siswa merasa bahwa buku bahasa Indonesia ini membuat Anda termotivasi dalam belajar dan berpartisipasi aktif di kelas? Nah, di sini sebanyak 10 siswa memilih setuju, sedangkan 2 siswa memilih kurang setuju. Nah, pertanyaan ketiga, sebagai siswa, apakah buku bahasa Indonesia tersebut sudah dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik dan membantu Anda dalam memahami materi? Nah, di sini sebanyak 9 siswa memilih setuju, sedangkan 3 siswa lain memilih kurang setuju. Kemudian yang keempat, dalam buku bahasa Indonesia, menurut Anda, apakah buku tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Anda dalam memahami materi pelajaran? Nah, di sini 7 siswa memilih setuju dan 5 siswa memilih kurang setuju akan hal tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu kelima, di dalam buku bahasa Indonesia tersebut, menurut Anda, apakah dalam buku tersebut menyangkut pelajaran lainnya di sekolah dan membuat pembelajaran tersebut menjadi saling berkaitan? Nah, di sini tuh satu siswa memilih kurang setuju dan 11 siswa memilih setuju. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah secara mendalam isi buku bahasa Indonesia kurikulum merdeka untuk SMP MTS kelas 9 yang ditulis oleh Eva, Ana, dan Helva tadi, serta menggunakan foto untuk memberikan bukti nyata. Nah, dalam penelitian ini difokuskan terhadap beberapa aspek seperti menarik minat anak untuk membaca, memotivasi anak, terdapat ilustrasi, menyesuaikan aspek dan menyesuaikan dengan kemampuan siswa, dan keterkaitan antar materi pembelajarannya. Nah, studi ini juga memungkinkan penulis dapat menemukan kelebihan dan kekurangan isi buku tersebut. Nah, untuk melengkapi data dari studi dokumentasi diperlukan wawancara terlebih dahulu. Nah, wawancara digunakan untuk melibatkan guru sebagai narasumber dan siswa sebagai pengisian angket yang telah diberikan oleh penulis. Nah, guru bahasa Indonesia ini diwawancarai untuk memperoleh pendapat mereka. Teknik ini dirancang untuk memberikan gambaran terhadap isi buku tersebut. Contoh pertanyaan yang ditanyakan itu bisa dilihat di sini. Yang pertama, apakah buku tersebut dapat menarik minat anak-anak dalam membaca buku? Yang kedua, menurut Ibu, apakah buku tersebut dapat memotivasi anak-anak dalam belajar? Nah, yang ketiga, dalam buku bahasa Indonesia, menurut Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, apakah buku itu terdapat beragam ilustrasi yang membuat anak-anak tidak cepat bosan saat membacanya? Yang keempat, apakah buku tersebut sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak dalam belajar? Dan pertanyaan terakhir, yang kelima, apakah buku tersebut saling berkaitan dengan materi-materi pelajaran lainnya? Nah, selanjutnya ada teknik analisis data atau isi yang penulis gunakan dalam menganalisis buku bahasa Indonesia tersebut. Nah, di sini yang pertama, memilih buku bahasa Indonesia yang akan dianalisis. Yang kedua, mencari sumber referensi dengan menggunakan teori yang kita pilih. Yang ketiga, dapat menentukan kategori atau aspek yang akan dianalisis seperti menarik minat anak-anak, terdapat motivasi di bukunya, terdapat ilustrasi gambar, menyesuaikan aspek-aspek linguistik dan keterkaitannya terhadap antar materi lainnya. Yang keempat, mengumpulkan data dari buku dengan memfokuskan pada bagian-bagian yang relevan seperti bab atau subbab yang mencakup topik tersebut. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap setiap kategori yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil analisis untuk mendapatkan hasil data analisis dan dapat menentukan kelebihan dan kelemahan buku tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan dalam buku tersebut. Nah, di sini kita telah memasuki hasil analisisnya sesuai dengan indikator 5 tadi. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Nah, pada analisis ini, pada setiap bab di bagian awal halaman buku ini dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini pada gambar tersebut mempunyai masing-masing tujuan pembelajarannya. Tujuan dilakukan analisis ini yaitu untuk menemukan apakah ada teks yang menarik minat anak-anak tersebut untuk membaca buku bahasa Indonesia tersebut. Nah, ditemukan di sini pada halaman 4 sampai 6 di bab 1 yang menggambarkan pengalaman emosional tokoh utama yang berada dalam situasi keluarga, menggunakan sudut pandang orang pertama untuk menceritakan perasaan dan interaksinya dengan anggota keluarganya yang lain.
Kemudian analisis yang kedua itu adalah buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Nah, dalam buku tersebut harus memberi motivasi karena motivasi berperan penting dalam proses belajar sehingga siswa yang membaca tidak cepat bosan ataupun bisa membuka wawasan mereka dalam pembelajaran. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwasanya ditemukan di buku tersebut pada bab 4 dari hobi menjadi pundi-pundi pada halaman 113 sampai 115, di mana bab ini mengajak siswa menyimak video bertema wirausaha muda di mana tokoh dalam video itu mengubah hobinya menjadi bisnis. Nah, kegiatan ini dapat menginspirasi siswa agar melihat potensi hobi sebagai jalan menuju kesuksesan. Nah, ada juga pada bab lain yaitu bab 6, merencanakan masa depan dalam mengamati infografik tentang remaja bahagia pada halaman 168. Bagian ini memberikan panduan terhadap berbagai cara menjaga kebahagiaan sebagai remaja. Dan yang terakhir, menyusun peta pikiran tentang cita-cita pada halaman 169 sampai 170. Nah, di sini siswa memvisualisasikan cita-cita mereka melalui peta pikiran. Mereka diminta menguraikan alasan memilih cita-cita, potensi yang dimiliki. Pendekatan ini mendorong siswa untuk memahami dan merencanakan langkah-langkah menuju tujuan mereka dengan lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Nah, setelah menganalisis pada buku bahasa Indonesia ini, terdapat beragam ilustrasi yang menarik dari sampul dan tema pembahasan pada bab 1 halaman 1, gambar kamus besar bahasa Indonesia daring halaman 9, gambar tradisi Merti dusun di Jawa Tengah yang menunjukkan tradisi budaya untuk menulis teks deskripsi dengan tema acara keluarga atau tradisi halaman 12. Selanjutnya bagian infografik dan poster sebagai visual yang mendukung pemahaman halaman 22 sampai 23, dan terakhir gambar lingkungan alam seperti lautan dan rumah gadang untuk memperkenalkan siswa pada budaya dan kearifan lokal Indonesia pada halaman 126 dan 128. Selanjutnya yang keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, di sini setelah dianalisis dalam buku bahasa Indonesia ini, kurikulum Merdeka terdapat kata-kata serapan dari bahasa asing dan daerah yang disajikan yang termasuk kata Sanskerta dan bahasa daerah seperti Melayu dan Jawa dengan tujuan untuk membantu siswa memahami perbedaan pelafalan dan penggunaan kata yang lebih luas. Nah, dapat dilihat pada gambar pada halaman 37 sampai 38, kemudian halaman 89 sampai 90 siswa diajak memahami pelafalan kosakata asing dan menggunakan kamus sebagai alat bantu belajar mereka. Terakhir adalah buku haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, pada bagian ini dapat dilihat pada gambar. Di sini ditunjukkan pada bab 1 yang membahas sistem kekerabatan Minangkabau yang menggunakan garis keturunan matrilineal. Nah, pada halaman 17 sampai 20 mengaitkan materi bahasa dengan aspek budaya dan sosial relevan dengan pelajaran sosiologi dan sejarah. Lalu selain itu bab 5 pada halaman 139 sampai 141 buku ini menjelaskan ekosistem laut Indonesia seperti padang lamun dan terumbu karang. Nah, materi ini berkaitan dengan pelajaran biologi dan geografi karena membahas lingkungan laut, ekosistem serta konservasi alam yang merupakan bagian dari ilmu lingkungan tersebut. Nah, itulah tadi hasil dari kelima teori yang sudah dibahas tadi. Kemudian pasti di dalam buku tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dari buku teks bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka karya Eva, Ana, dan Helva tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam buku tersebut menurut penulis. Nah, kelebihan dari buku bahasa Indonesia tersebut menurut penulis itu terletak pada relevansi materinya yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan siswa atau siswi memahami konsep secara mudah dan cepat untuk memahami apa yang disampaikan di dalam isinya. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif,
membuat buku tersebut mudah dipahami oleh siswa atau siswi. Nah, penyajian visual menarik seperti ilustrasi, tabel, dan bagan juga menjadi nilai tambah karena membantu menjelaskan materi dengan lebih jelas. Selain itu, latihan soal yang diberikan cukup variatif. Nah, namun dari kelebihan tersebut, buku tersebut juga memiliki kekurangan. Beberapa referensi atau sumber yang disebutkan tidak selalu disajikan secara eksplisit, sehingga menyulitkan pembaca yang ingin mendalami materi lebih lanjut. Kedalaman materi pada beberapa bagian juga dirasa kurang memadai, terutama pada konsep yang lebih kompleks. Selain itu, pendekatan pembelajaran mungkin belum sepenuhnya mendukung siswa atau siswi dengan gaya belajar yang interaktif. Kita sudah memasuki sesi kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis terhadap buku teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 Kurikulum Merdeka karya Eva Y. Nukman, Ana Farida Kurniasari, dan Helva Nur Hidayah, buku ini memenuhi kriteria dari 5 teori klinik FPT berdasarkan kelima teori yang sudah penulis analisis tadi. Nah, buku ini memiliki keunggulan dalam menarik minat siswa melalui ilustrasi visual dan teks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebanyak 100 responden angket menyatakan buku ini menarik, khususnya karena gambar berwarna dan cerita yang sangat mudah dipahami oleh siswa atau siswi. Nah, buku ini juga memberikan motivasi belajar melalui topik inspiratif seperti wirausaha muda dan perencanaan masa depan. Ilustrasi dalam buku ini juga mempermudah pemahaman materi mereka, meskipun sebagian kecil siswa merasa efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Secara linguistik, buku ini sesuai dengan kemampuan siswa dan memperluas wawasan mereka melalui kata-kata serapan. Nah, buku ini juga relevan dengan pelajaran lain, membangun keterkaitan antar disiplin ilmu. Nah, jadi secara keseluruhan, buku ini efektif meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan siswa, sehingga layak dianggap sebagai sumber ajar yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMP atau MTS. Adapun juga saran untuk buku tersebut, menurut penulis mengharapkan untuk meningkatkan kualitas di buku bahasa Indonesia tersebut digunakan lebih banyak dan bervariasi, terutama pada bab-bab yang sulit dimengerti. Materi tentang isu-isu remaja seperti kesehatan mental dan media sosial bisa dimasukkan di dalam buku tersebut. Nah, dan dapat membuat lebih relevan dengan kehidupan siswa atau siswi. Penggunaan kosakata yang lebih beragam bisa membantu mengasah kemampuan berbahasa siswa atau siswi yang membacanya. Terakhir, penambahan petunjuk untuk menghubungkan materi bahasa Indonesia dengan pelajaran lain bisa meningkatkan keterkaitan antar pelajaran untuk siswa tersebut. Sekarang kita masuk ke sesi lampiran. Yang pertama dapat dilihat pada gambar halaman sampul buku depan dan belakang. Kemudian yang kedua, lembar analisis hasil angket analisis siswa atau siswi yang berjumlah 12 orang. Nah, di sini terdapat 12 siswa memilih setuju 100%, maka didapatkan hasil seperti berikut. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Nah, hasil angketnya berdasarkan hasil angket ini 100% atau 12 siswa setuju akan hal tersebut karena buku tersebut dapat kita lihat sangat menarik, apalagi di tingkat SMP, karena buku tersebut memuat gambar berwarna, tabel, dan lain sebagainya, sehingga membuat siswa tersebut tidak cepat bosan untuk membacanya. Nah, hasil angket yang kedua itu adalah buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Nah, di sini berdasarkan hasil angket yang telah diisi bahwa 83,3% atau 10 siswa itu memilih untuk setuju, sementara 16,7% atau 2 siswa memilih untuk tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 10 siswa tersebut merasa sebagian buku tersebut bisa memotivasi siswa menjadi lebih baik, bahkan mungkin mereka telah menerapkan materi yang telah dipelajari sesuai dengan bukti yang sudah penulis analisis tadi. Nah, sementara itu 2 siswa kurang setuju, mungkin belum sepenuhnya menguasai materi atau belum merasa bahwa materi tersebut relevan atau diterapkan di kehidupan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik pada siswa yang memanfaatkannya. Nah, berdasarkan hasil angketnya yang dapat kita lihat di gambar, 75% atau 9 siswa setuju dan 25% atau 3 siswa kurang setuju akan ilustrasi di dalam buku bahasa Indonesia tersebut. Nah, dari 9 siswa tersebut memilih setuju, menunjukkan bahwa ilustrasi di buku memiliki ilustrasi yang dibuat cukup menarik baginya dan membantunya dalam memahami materi.
Sedangkan 3 siswa memilih kurang setuju, mungkin ilustrasi tersebut kurang efektif atau tidak cukup mendukung pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajarinya. Nah, yang keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, berdasarkan hasil angket tersebut bahwa 58,3% atau 7 siswa memilih untuk setuju, sedangkan 41,7% atau 5 siswa memilih untuk tidak setuju. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 7 siswa tersebut sudah menganggap sesuai di dalam buku tersebut dan mereka memahami materi pelajaran, sedangkan 5 siswa tersebut kurang mengerti atau belum terlalu relevan dengan isi yang disampaikan di dalam buku tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, buku haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, berdasarkan hasil angket di sini menyatakan bahwa 91,7% atau 11 siswa berpendapat bahwa mereka setuju dan 8,3% atau 1 siswa berpendapat bahwa ia kurang setuju. Dengan ini bahwa 11 siswa tersebut merasa isi di dalam buku tersebut saling berkaitan dan relevan dengan materi pelajaran di luar konteks bahasa Indonesia. Namun satu orang siswa berpendapat bahwa tidak sepenuhnya terkait dengan materi pelajaran yang disampaikan. Di sini sekarang sudah di transkrip wawancara. Nah, di sini penulis mewawancarai salah satu guru kelas 9 dari SMP Negeri 56 Palembang. Dapat dilihat pada gambar bahwa ini merupakan pertanyaan serta jawaban yang sudah penulis buatkan pada tabel tersebut. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah pendapat Ibu sebagai guru di sini mengenai buku bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 karya Eva, Ana, dan Helva dapat menarik minat siswa dalam membaca buku tersebut. Pertanyaan kedua, di dalam buku itu adakah motivasi yang membuat siswa termotivasi dalam belajar? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah di dalam buku bahasa Indonesia dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik? Kemudian pertanyaan keempat, apakah buku tersebut sudah sesuai dengan kemampuan siswa untuk memahami materi pelajaran? Dan pertanyaan terakhir adalah apakah buku tersebut menyangkut atau berkaitan dengan pelajaran lainnya seperti pelajaran PPKN atau IPA. Nah, itulah tadi hasil analisis, hasil angket yang berjumlah 12 orang siswa dan transkrip wawancara bersama salah satu guru kelas 9 SMP tersebut di SMP Negeri 56 Palembang. Nah, ini merupakan contoh dokumentasi bersama salah satu guru kelas 9 di SMP Negeri 56 Palembang tadi, serta foto SMP 56 Palembang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.